Okay, do you always have to pump to increase supply? Okay, mari kita jawab ya. And the answer is not always. Loh kok? Pasti bertanya-tanya ya. Nah, mungkin banyak yang salah paham nih. And I think a lot of moms assume that the second supply fills up, they need to introduce pumping. Jadi gini, mami tuh lebih tahu bagaimana rencana mami ke depannya. Sehingga mami itu bisa dipersiapkan dan disesuaikan dengan rencana mami. Misal nih kan cuti kerja ya, setiap moms itu bisa berbeda-beda. Ada yang punya plan full DBF itu 2 bulan karena mungkin cutinya 3 bulan. Ada juga yang punya plan full DBF 5 bulan karena dapat cutinya 6 bulan. Nah, masing-masing latihan menggunakan DOT itu 1 bulan. Yang artinya mami-mami ini akan start pumping mendekati saat bayi moms mulai belajar dengan DOT gitu ya. Terus ada juga nih yang sejak newborn bayi sudah belajar dengan ASI perah. Yang artinya mami ini sudah mulai pumping sejak awal. Lalu untuk mami yang tidak bekerja atau bekerja dari rumah, otomatis kan dia dekat selalu dengan bayinya ya, standby. Jadi tidak ada rencana untuk pemberian ASI perah yang artinya tidak akan pumping. Oke, dari sini kita akan paham bahwa setiap mami itu punya rencana yang berbeda sehingga saat ingin meningkatkan supply ASI, caranya pun bisa berbeda gitu. Jadi makanya kenapa kalau aku konsultasi itu bisa agak lama dan panjang karena aku harus tahu nih rencana ke depannya bagaimana gitu. Tapi bagaimana Bubit jika bayiku atau bayi moms itu mampu menyusu dengan baik and everything is in place for supply? DBF might actually be your best tool. Kenapa? Kok bisa gitu? Ada yang tahu kenapa? Nah, mekanisme mulut bayi itu dan alat pumping itu berbeda walaupun alat pumping diusahakan semirip mungkin dengan mekanisme mulut bayi, tapi pada kenyataannya berbeda karena setiap bayi itu unik, jadi setiap bayi juga berbeda gitu ya. Your baby is often more effective at yang pertama, triggering letdowns, yang kedua, removing milk, dan yang ketiga, communicating with your body. Dan dalam banyak kasus yang aku temui, we can increase supply by 1. Adjusting how feeds are happening, 2. Using tools during breastfeeding, 3. Or making small changes to your routine tanpa langsung menambah sesi memompa ASI. Pertanyaannya, jadi apakah pumping itu bisa membantu supply ASI? Jawabannya, absolutely. But it's not the only option. And it's often not the first step with a mom who is exclusively or mostly DBF. This is where personalized care is crucial. Because the right plan depends on your baby, your supply, your goals, and what's actually going on. Because sometimes adding in pumping can make it more difficult. Kalau mami masih khawatir, langsung konsultasi aja ya.